syukur, tetap semangat. Kenapa? Karena saya mau beriman. Saya tidak mau terganggu dengan perasaan saya. Kalau saudara beriman, matikan perasaan. Terkadang firman itu ditutupi dengan perasaan saudara. Makanya ketika saudara beriman mau dipulihkan, ketika saudara beriman untuk mendapatkan sesuatu, ketika saudara beriman untuk mujizat kesembuhan, hati-hati, iblis selalu membisiki saudara juga menjadi sasaran. Allah berjanji akan selalu menyertai, membela, melindungi, dan membawa kita dalam kemenangan. Karena apa? Karena identitas kita adalah pemenang. Identitasmu itu pemenang. Identitasmu ketika engkau hidup berjalan dalam pribadi yang benar, menjadi orang-orang yang benar, maka saudara tidak punya alasan untuk tidak menikmati kemenangan itu. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara, tadi malam kami melakukan ibadah buat anak muda. Dan kegerakan Tuhan terjadi demikian dahsyatnya. Setiap anak Tuhan tidak ada yang tidak dilawat oleh Tuhan. Mereka mengalami Tuhan di dalam ibadah kaum muda. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak menyerah oleh kehendak Tuhan. Saudara, inilah waktunya kita membangkitkan kembali roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Inilah waktunya kegerakan roh terjadi atas hidup kita. Karena di dalam kuasanya, di dalam roh yang kuat atas hidup kita, Dia sungguh sangat dahsyat mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya saya berharap bukan hanya kaum muda, tetapi setiap kita mengalami sebuah kegerakan yang dahsyat. Dan saudara, tadi malam tidak ada anak-anak yang tidak dilawat oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman pagi hari ini memotivasi kita untuk bangkit, untuk terus jalan maju di dalam Tuhan. Jangan biarkan keadaan melemahkan kita. Jangan biarkan kondisi membuat kita lemah. Tetapi justru keadaan itu yang membuat kita kuat. Keadaan yang kita membuat kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya ada hal yang besar yang Tuhan siapkan, yang tidak bisa kita lakukan, Dia akan melakukan dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau
berjalan di dalam lembah kelam. Walaupun keadaan tidak menguntungkan hidup kami, walaupun situasi menghampiri hidup kami, beri kami kekuatan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami tetap kuat dan setia akan kehendak-Mu, dan kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk kami setia, dan kami sanggup mengatasi segala hal atas hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau. Saudara, mari renungkan pujian ini. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Tidak penindasan, tidak kesukaran, tidak pada waktu kita terhimpit, tidak pada waktu kita tidak berdaya. Kasih Tuhan tetap melingkupi setiap hidup kita. Dia membebat, Dia memulihkan, Dia menyembuhkan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Betapa baiknya Engkau Bapakku. Kalau pagi hari ini kami bisa memuji-Mu, meninggikan-Mu. Karena dengan sepenuh hati kami mengasihi dan menghormati kekudusan-Mu. Sebabnya Tuhan, urapi setiap kami. Ketika kami mendengarkan isi hati-Mu, biarlah firman-Mu yang akan mengubah paradigma kami, mengubah karakter kami, mengubah segala apa yang kami ada di hati. Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan-Mu terjadi atas sidang jemaat-Mu dan pengurapan-Mu terjadi atas hamba-Mu. Kami siap mendengarkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan yang siap, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Selamat dalam kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita semua. Selamat datang yang baru pertama kali datang, ya. Dan selamat
mengalami kesembuhan, ya. Selamat juga mengalami damai sejahtera, sukacita Allah dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin berbicara antara iman dan perasaan. Kenapa saya kasih tema tentang antara iman dan perasaan? Karena kalau kita belajar di dalam sebuah konteks firman, ya, sejak zaman Adam dan Hawa, kita bisa melihat di situ ketika mereka digoncangkan perasaannya, pola pikirnya, cara pandangnya, dan tidak sedikit juga anak-anak Tuhan lebih dominan ketika perasaannya tersentuh. Ya, maka sebab pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah pemahaman, apa sih perasaan itu, apa sih iman itu. Ya, kita lihat dulu kebenaran firman-Nya adalah dalam Roma 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara lihat bahwa di dalam kitab ini kalau kita belajar dalam konteks terdekatnya itu, maka kita lihat dari ayat 16. Ya. Ayat 16 itu berbicara tentang bagaimana, coba dibacakan ayat 16-nya. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara lihat, Rasul Paulus ingin menyatakan di dalam sebuah kota, yaitu di Roma, bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Artinya kita semua akan menerima keselamatan itu. Kalau di dalam konteks ini berbicara keselamatan, ya, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana kekuatan Injil itu menjadi sumber keselamatan bagi yang percaya. Tapi pagi hari ini saya ingin keluar dari pemahaman konteks ini. Ya, saya ingin membawakan sebuah pemahaman di dalam perspektif, ya, yang bukan berbeda tetapi di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, nah kita lihat bahwa kita perlu memelihara dan menumbuhkan iman dengan belajar menerapkan gaya hidup. Sekali lagi, bagaimana gaya hidup saudara menentukan iman saudara. Ya, ada banyak orang ketika mereka mempunyai sebuah perasaan yang belum pulih, maka di situ akan berpengaruh kepada setiap iman kepercayaan gereja Tuhan. Sebab itu dikatakan begini, ya, sejauh apa sih perasaan ketika dia terlibat dalam hidup iman kita? Sejauh apa perasaan boleh terlibat dalam hidup iman kita? Ya, maka kalau kita lihat di dalam pengertian ayat ini, saudara lihat perasaan itu bisa terlibat dalam hidup kita jika perasaan kita sejalan dengan iman atau firman Tuhan. Sejalan loh ya. Nah, sering kali ini kan kadang-kadang perasaan kita ini bertolak belakang. Ya, ketika kita beriman, lalu ketika kita beriman lalu belum menerima sebuah jawaban, disitulah sesungguhnya perasaan anak-anak Tuhan itu teruji. Bukan berarti Yesus tidak punya perasaan. Ketika ada orang buta, ketika ada orang lumpuh, dia mempunyai sebuah perasaan simpatik untuk apa? Untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Tetapi seringkali anak Tuhan ketika dia melakukan sebuah keyakinan, kepercayaannya, dia melihat situasi dengan keadaan, dengan cara dia melihat, dengan cara dia berpikir. Makanya itu saya mau katakan bahwa kalau perasaanmu boleh terlibat kalau sesuai dengan iman atau firman Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa dalam kehidupan kita waspada ketika perasaan kita yang dominan
dapat menjadi sasaran iblis untuk lebih leluasa untuk melakukan penipuan. Coba saudara lihat dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Ini perasaan Hawa ini kuat. Coba lihat. Kejadian 3 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu melihat Hawa itu melihat. bahwa buah pohon itu baik Iya. untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kelihatannya. Jadi dia punya sebuah perasaan. Dia melihat dengan cara dia memandang. Itu pohon buahnya itu. Bagaimana kalau saya makan? Dia melihat apa yang dikatakan. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hatinya. Ada banyak orang seperti gitu. Ketika menentukan sebuah langkah iman, apa sih yang membuat hatinya itu suka, damai, sejahtera? Ya, kalau di situ hatinya terganggu, maka perasaannya juga terganggu, imannya pun terganggu. Terus, Karena memberi pengertian. ya, Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. rupa-rupanya ketika istri jatuh dalam dosa, suaminya ini punya perasaan antara iman dan bagaimana dia memilih. Ya, dia melihat, waduh istrinya. Kalau jatuh ya udah kita jatuh barengan aja. Ya, ada banyak orang tidak bisa memilah dan memilih. Saudara lihat, ketika suamimu lemah, maka istri tidak boleh lemah. Ketika istrimu lemah, maka suami tidak boleh lemah. Ya, ketika orang tuamu lemah, maka anak-anak tidak boleh. Kalau mama papa tidak ke gereja, anak baku ikut. Ya, karena apa? Karena dia punya perasaan papa mama sayang sama saya. Jadi saya harus sayang sama dia. Ya, tetapi di sini tidak ada. Puji Tuhan. Nah, saudara lihat, ada satu bagaimana perasaan yang tidak sesuai dengan firman, misalnya ya, merasa tidak mood, atau lagi tidak ingin, terus kita tidak mau melakukan saat teduh, baca firman dan bersekutu, berarti saudara mau melakukan tindakan iman, tergantung mood enggak moodnya. Tapi di sini enggak ada ya. Saudara antusias, saudara semangat, makanya pagi hari ini saudara ada di tempat ini. Tetapi saya mau katakan begini, perasaan yang tidak sesuai dengan firman adalah ketika dia mempunyai sebuah kepekaan di dalam hal yang negatif. Ya, kalau dia sudah tidak ingin, sudah tidak. Hatinya sudah rusak, hatinya sudah hancur, itu mempengaruhi pertumbuhan imannya. Ya untuk apa? Baca firman kalau hati rusak, yang rugi siapa? Ya, saya mau berharap ketika kau beriman untuk kesembuhanmu, beriman untuk engkau dipulihkan keluargamu, untuk dipulihkan anak-anakmu, untuk diberkati pekerjaan dan usahamu, jangan terpengaruh dengan hatimu. Jangan terpengaruh. Ya, tetapi kalau saudara lihat bagaimana sebuah perasaan ini, ya, di dalam poin keduanya, perasaan juga bisa menyesatkan. Ketika apa? Ketika enggak diperhatikan. Ketika enggak ditolong. Atau mungkin saudara punya pemahaman sebuah ide ketika enggak didengar, lalu saudara menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara lihat, tolong pilah antara saudara radikal di dalam iman saudara untuk sebuah tujuan pencapaian dengan situasi keadaan yang mengganggu. Karena iblis tujuannya untuk mengganggu Hawa-Hawa atau Adam-Adam di akhir zaman ini. Yang dia ganggu apa? Ya, hatimu, pikiranmu, ya. Supaya saudara itu bisa tergoda, bisa terganggu. Supaya iman saudara enggak fokus. Ada banyak orang percaya tapi dia enggak fokus dengan iman. Ya, yang penting aku percaya. Tetapi imannya tergantung daripada keadaan hati. Saya berharap
pada pagi hari ini kalau saudara mau beriman, jangan saudara terpengaruh oleh suasana hati. Ya. Nah, yang kedua, coba lihat, jangan menjadikan apa yang kita rasakan sebagai kompas atau penuntun hidup kita. Tolong Amsal 28 ayat 26. Kita banyak baca Amsal sekarang. Amsal pasal 28 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Jadi Alkitab berkata, siapa yang percaya dengan hatinya, artinya siapa yang percaya kepada hatinya sendiri. Ya. Jadi hati itu sebenarnya menentukan. Kalau saudara terganggu hatinya, maka apa yang ada di hatimu, kepercayaanmu itu, imanmu itu akan punya masalah. Maka saya mau katakan, kalau dalam kitab yang lain itu hati itu memang perlu dijaga. Ya. Nah, saudara lihat kenapa Amsal ini dikatakan seperti demikian. Saya mau katakan bahwa perasaan, bahwa setiap kehidupan kita biarlah kompasnya itu firman dan Roh Kudus. Maka tema kita sebentar Kamis depan kita ibadah, Kamis di tempat ini ya, kenaikan Tuhan. Saudara lihat bagaimana kehidupan kekristenan menjadi firman itu adalah kompas hidupnya. Dan Roh Kudus itu adalah bagaimana tujuan di dalam hidupnya. Nah, saudara perhatikan dalam poin kedua, bagaimana perasaan yang tidak sejalan dengan iman. Bagaimana sih perasaan yang tidak sejalan dengan iman? Ya, membuat keputusan-keputusan yang salah atau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong Amsal 3 ayat 5 dulu. Amsal pasal 3 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berarti perasaan itu identik dengan pengertian kita sendiri. Kemana pengertian kita dibawa, sesungguhnya disitulah saudara nyaman. Apakah kenyamanan saudara terganggu hati saudara, pola pikir saudara, maka saudara ke arah situ. Kalau saudara ke arah firman dengan pekerjaan Roh Kudus, maka saudara akan mengalami suatu pengertian yang berbeda, pemahaman firman dalam diri saudara. Maka ayat ini berkata, jangan engkau bersandar kepada pengertianmu, biarlah kau bersandar kepada firman dan Roh Kudus. Ya. Saya ingin membawa saudara ketika saudara belum mengalami mukjizat kesembuhan. Kadang-kadang kita rasa gini, kok belum sembuh ya? Atau saudara belum melihat berkat. Atau saudara belum melihat pertolongan Tuhan. Kok sampai hari ini pertolongan Tuhan tidak ada ya? Saya mau katakan, kalau saudara beriman, matikan perasaanmu. Ya, kalau saudara beriman, matikan perasaanmu. Kenapa? Karena seringkali perasaan terganggu dengan mata melihat. Ya. Nah, saudara lihat. Di dalam poin ini dikatakan begini, misal ya. Saya tidak mengganggu kerinduan saudara. Saya enggak mengganggu. Ya, saya menghargai. Tapi seringkali ini begini. Ketika saudara beriman untuk mendapatkan seorang pendamping. Ketika saudara beriman untuk anak-anak saudara punya istilahnya pacar lah gitulah bahasa kerennya lah ya. Ya, kerennya begitu. Perasaan saudara, Tuhan, saya percaya bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Saya percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik buat saya. Perasaan saya mengatakan ini, ternyata setelah saya jumpai, dialah orang yang paling tepat dalam kehidupan saya. Saudara lihat, terkadang firman itu ditutupi dengan perasaan saudara.
Ya. Firman itu terkadang saudara lupa baca ayat itu. Ya. Firman berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tetapi Tuhan kirim, Tuhan kasih sinyal buat saya. Ternyata dialah orang yang tepat. Perasaanmu lebih dominan daripada firman. Ya. Yang kedua, perasaan saya tidak bisa dibohongi. Tuhan, terkadang kita berkata, terkadang firman yang saya baca, bahwa berkata, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Saudara lihat, tetapi perasaan saudara timbul. Gak mungkin saya dibohongi, hati kecil saya berkata begini. Saya terus jujur masih sakit, masih kecewa sama dia. Saudara lihat. Lalu saudara gak bisa mengampuni. Makanya ketika saudara beriman mau dipulihkan, ketika saudara beriman untuk mendapatkan sesuatu, ketika saudara beriman untuk mukjizat kesembuhan, hati-hati, iblis selalu membisiki, bukan sekedar Hawa, tetapi saudara juga menjadi sasarannya. Untuk apa? Untuk mengelabui iman pandangan saudara kepada Tuhan. Ya, selanjutnya dikatakan begini, perasaan manusia tidak stabil dan mudah berubah. Hari ini bersyukur atas kebaikan Tuhan yang menjawab keinginannya. Namun ketika Tuhan belum menjawab doa, dia kecewa, tidak bersyukur dan tidak bersemangat. Kelihatan mukanya. Raut wajahnya itu kelihatan. Ya, tapi pagi hari ini raut wajah saudara benar-benar dilihat sukacita. Amin. Walaupun dompet kosong. Amin. Haleluya. Tanggung jawab senyummu. Ya. Nah, saudara lihat, tetap bersyukur, tetap semangat. Kenapa? Karena saya mau beriman. Saya tidak mau terganggu dengan perasaan saya. Ya. Amin. Haleluya. Saudara lihat, jadi bagaimana mungkin kita beriman tetapi mengandalkan perasaan yang kerap berubah. Hari ini biru, ntar sore merah. Merah membara. Ya, nanti besok pagi begitu diberkatin, wah indah bagaikan langit yang biru. Karena apa? Karena hujannya. Karena begitu cerahnya matahari. Artinya pagi hari ini aku diberkati. Tetapi ketika awan kelabu, aduh Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi saya percaya mau apapun cuacanya, Yesus tetap Tuhan yang memberkatimu. Haleluya, Yesus tetap Tuhan yang akan menyembuhkanmu. Gaya hidup orang beriman adalah pola, sekali lagi. Dan saya paling suka dengan kata pola ini. Ya, gaya hidup orang beriman adalah pola hidup. Pola itu adalah sebuah sketsa. Kalau kita menjahit sebuah baju, itu ada polanya. Ya, artinya apa? Pembentukan di dalam dirimu. Firman ingin mengubah pola hidupmu yang diekspresikan dalam setiap aktivitas, keinginan dan cara pandang. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa iman itu bergantung juga bagaimana cara engkau memandang. Positif, maka positif. Negatif, ya negatif. Iman itu ada dua. Iman positif adalah segala sesuatu yang belum aku lihat, namun aku percaya. Maka apa yang ku percaya itu terjadi. Iman negatif bagaimana? Segala sesuatu yang belum aku lihat, tapi aku takut, bingung, khawatir, risau, enggak mungkin. Maka segala sesuatu yang engkau yakini dengan segala sesuatu yang tidak mungkin, maka itu yang juga akan terjadi bagi hidupmu. Ya, amin ya. Itu iman negatif ya. Nah, saudara lihat, gaya hidup merupakan campuran dari kebiasaan. Setiap hari gosok gigi.
gaya hidup pagi, siang, malam. Ada yang belum gosok gigi ke tempat ini? Tidak kan? Artinya apa? Itu kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang dilakukan terus menerus. Jadi kalau saudara berpikiran negatif, saudara punya iman yang negatif, maka terus menerus enggak mungkin, enggak bisa, bagaimana mungkin. Maka itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Sekalipun belum terjadi hari ini, tetap percaya bahwa kesuksesan itu menjadi bagianmu. Walaupun hari ini engkau sedang kempot-kempot jantungmu. Ya. Nah, cara dalam melakukan sesuatu dan perilaku. Jadi, bagaimana seharusnya gaya hidup orang beriman? Makanya di sini dikatakan, ya, di dalam kitab Roma 1 ini, ya. Coba kembali kita lihat dalam kitab Roma. Yang ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya. Terus yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika saudara beriman, maka iman itu yang akan memimpin langkah hidup saudara ke depan. Tetapi ayat ini berkata ada tanda, saudara perhatikan, setiap ayat itu jangan ambil lalu saudara baca. Di situ ada tanda petik buka, ada tanda petik penutup. Berarti mohon diperhatikan ayat ini. Orang benar hidup oleh karena iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa? Iman itu akan selaras, akan bunyinya itu besar, gaungnya itu besar. Kalau saudara hidup dalam kebenaran. Makanya saya mau katakan, iblis punya catatan, dia sudah pernah menjatuhkan Hawa lewat apa? Di dalam pola pikir yang tidak benar, makanya dia diusir keluar dari Firdaus. Nah, apa yang dilakukan iblis pada waktu itu, dia akan melakukan hal yang sama kepada kita. Supaya apa? Hidup kita tidak menjadi hal-hal yang benar. Maka kalau kita hidup dalam ketidakbenaran, iman saudara akan terganggu. Ya. Nah, perhatikan yang pertama, mengerti identitasnya dalam Tuhan. Orang dikatakan di sini apa? Bagaimana seharusnya gaya hidup orang beriman? Pertama, mengerti dulu identitasnya. Saudara mengerti dulu identitas saudara. Untuk apa Yesus di kayu salib? Untuk apa Yesus bangkit? Untuk apa Yesus selama 40 hari? Dan nanti hari Kamis peristiwa tentang kenaikan. Untuk apa dia hadir 40 hari ini? Tolong Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 43 ayat 1 dan 2 demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub. Ini firman Tuhan ngomong ini ya, kepada kita juga keturunan Yakub. Yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut. Pertama, jangan takut hai umat Tuhan. Sebab aku telah menebus engkau. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Terus? Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Ya. Engkau ini kepunyaanku. Saudara harus ingat di dalam hati saudara, pikiran saudara, bahwa aku sudah ditebus, berarti saya ini adalah milik Tuhan. Terus? Apabila engkau menyeberang melalui air, ya, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tidak akan ada yang bisa menghanyutkan imanmu. Apabila engkau berjalan melalui api. Iya, apabila ada pencobaan. Ketika saudara beriman, ketika di situ ada pencobaan, sakitkah atau pencobaan apa saja. Terus? Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara lihat, segala pencobaan tidak akan membakar engkau. Segala pencobaan tidak akan menyeretmu. Ya, apapun arus yang begitu kuat dunia ini menjatuhkan Hawa, tidak akan bisa menjatuhkan saudara karena saudara adalah milik Tuhan. Tidak ada kegagalan bagi anak saudara, catat baik-baik.
Kalau dia berkata, orang tua masih hari ini berkata, masa depan anakku suram, suruh bertobat. Ya, saya mau katakan anak-anakmu adalah anak-anak yang sukses. Ya, harus sinkron omongan kita ini. Jangan kita khotbah di tempat ini percaya bahwa Allah akan menyertai masa depan anak-anakmu. Aduh Pak, dia nggak bisa diatur. Aduh Pak, pikirannya buntu. Nah, bukan gang aja buntu, ternyata pikiran bisa buntu. Dan lihat, kalau itu setiap engkau katakan terus menerus menjadi gaya hidup perkataanmu, itu akan mengganggu imanmu. Makanya saya selalu berkata, tolong gaya perkataan, gaya hidup itu dilihat dari perkataan. Nah, selalu berkata, ya, saya selalu berkata, Tuhan saya pasti berhasil. Tuhan anakku pasti berhasil. Walaupun belum melihat, tetapi saya percaya dalam jangka 1-2 tahun ke depan, dia akan menjadi pribadi yang berbeda. Seharusnya saudara berkata demikian. Ya, walaupun anakmu masih kecil, masih bangku SD, masih bangku SMP, masih bangku SMA, tapi perkatakan gitu. Sama seperti Daud, sekalipun dia mengembalakan domba, kambing domba bapaknya yang hanya 4 biji, tetapi dia selalu dikatakan kepada para nabi, ya, bahwa engkau, Tuhan juga berkata bahwa engkau akan menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang raja, menjadi seorang diurapi. Daud berjalan, dia genjreng-genjreng, dia punya sarpanya, ya, kecapinya, dia mainkan kecapi. Walaupun di situ ada 4 domba, walaupun di situ tidak ada kursi kerajaan, tetapi dia menikmati, dia sedang mengaminkan perjalanan hidupnya. Maka ketika dia berjalan, saudara lihat apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, Goliat menyingkir. Tapi saudara lihat, banyak Goliat yang ada di hadapanmu. Kau tidak bisa menyingkirkan dia. Karena apa? Karena pola pikirmu tidak seperti pola pikir Daud. Amin. Haleluya. Dan Tuhan tidak melihat seberapa hebatnya Daud, seberapa kemampuan Daud. Yang Tuhan mau katakan, engkau berhasil, engkau luar biasa, engkau akan diurapi, akan menjadi raja. Demikian juga saudara. Nah, ayat ini berkata, kita telah menjadi milik kepunyaan Allah karena karya penebusan Yesus Kristus. Jadi, apapun keadaan yang kita alami, apapun. Halo, apapun. Allah berjanji akan selalu menyertai. Katakan amin. Tahu arti amin? Tahu arti amin? Sungguhlah demikian. Terjadilah demikian. Makanya kenapa saudara katakan amin? Amin. Karena apa? Karena saudara sedang mengaminkan perkataan firman dalam pendengaranmu. Ya, saudara sedang mengaminkan. Allah berjanji akan selalu menyertai, membela, melindungi, dan membawa kita dalam kemenangan. Karena apa? Karena identitas kita adalah pemenang. Identitasmu itu pemenang. Identitasmu ketika engkau hidup berjalan dalam pribadi yang benar, menjadi orang-orang yang benar, maka saudara tidak punya alasan untuk tidak menikmati kemenangan itu. Amin. Ya, dan saya mau membangkitkan sebuah semangat spirit dalam rohmu bahwa engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau apalagi diberkati, apalagi anakmu sukses. Kenapa? Karena identitas Yesaya ini sudah dikatakan hai Yakub, bukan saya ya. Saudara, keturunan, ya, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, bahwa engkau kemanapun engkau pergi, aku menyertaimu, aku berjanji selalu menyertaimu, selalu membelamu, selalu melindungi. Jadi nggak ada urusan dengan pemodal yang besar, nggak ada urusan. Saudara yang berbisnis, nggak ada urusan. Karena apa? Karena Allah menyertai saudara. Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, nggak ada urusan. Kalau saudara Tuhan mau diangkat, akan diangkat. Mau dia cakep kayak, mau dia ya pinter sih, ya normatif lah ya. Tetapi saya mau katakan gini, apa susahnya Tuhan mengangkat Daud? Dan Tuhan tidak susah juga mengangkat saudara. Amin. Kenapa? Karena identitasmu itu adalah anak Allah. Identitasmu itu orang-orang benar.
orang-orang yang mengalami kemenangan. Yang kedua, apa? Bagaimana? Berjaga-jaga senantiasa. Lukas 21 ayat 36. Lukas pasal 21 ayat 36, demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi gini, kata berjaga-jaga ini ayat paling sering ini. Amsal 4 ayat 23 ini. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Itu kalau kita sering kita baca itu. Dalam terjemahan lain, usahakanlah hatimu itu, ya, usahakanlah hatimu itu terjaga dengan baik. Karena disitulah sesungguh masa depanmu. Ya. Kalau kita memperhatikan perjalanan hidup, kata berjaga-jaga senantiasa, sesungguhnya itu ujung-ujungnya itu ada di hati. Kalau saudara bisa menjaga hati saudara dengan baik, maka di situ perjalananmu, imanmu akan terjadi sebuah jawaban yang nyata. Ya. Yang kedua, menjaga kekudusan. Jangan sampai hati dikuasai hawa nafsu, pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi yang akan menjadi jerat bagi kita ketika hari Tuhan datang. Jadi begini, ketika saudara beriman, setan itu selalu menyodorkan hal-hal yang mengganggu cara bagaimana engkau sedang beriman. Dia akan menyodorkan dengan komunitas. Ada Alkitab berkata, ya, komunitas yang buruk, ya, akan merusak kebiasaan yang baik. Berarti komunitas sangat tergantung bagaimana juga suasana hatimu. Ya, kalau hatimu ada dalam komunitas orang yang patah imannya, aduh saudara jadi apa? Alay. Apa? Cepat, lemah gemulai, pasrah. Ya, enggak berdaya. Tapi kalau komunitasmu pendoa, komunitasmu dia terus berjalan, maka saudara akan terseret dengan komunitas itu. Kenapa? Karena setiap komunitasmu itu membangkitkan semangat berbicara tentang firman. Sesungguhnya berbahagialah saudara. Karena apa? Karena setiap apa yang kau dengarkan firman. Roma 10 juga berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi menentukan sekali imanmu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Komunitas-komunitas, ya. Jadi jangan, saudara harus bisa memilih dan memilah. Bukan saudara tidak boleh bergaul, boleh. Ya, tetapi saudara juga harus bisa memilah dan memilih mana yang bisa melemahkan imanku. Mana yang bisa melemahkan hatiku. Yang merusak hatiku. Yang poin C, memiliki kehidupan doa agar senantiasa beroleh kekuatan untuk tetap berdiri dalam iman sampai hari kedatangan Tuhan. Jadi gini, tetap percaya. Saya berharap di tempat ini, kalau engkau sudah ditebus Tuhan, jangan sekali-kali kau tinggalkan Tuhan ya. Amin. Betul. Jadi saudara harus yakin. Apapun keadaanmu, jangan sekali-kali kau tinggalkan Tuhan. Sampai dia datang kedua kali, tetap pegang imanmu. Kenapa? Karena kitab Roma ini berkata, sesungguhnya keselamatan itu. Ya, coba lihat dalam kitab Roma, coba lihat perhatikan. Ya, Roma 1 tadi, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi saudara gak boleh goyah. Percaya tetap sama Injil firman Tuhan. Kenapa dikatakan? Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Jadi
Jadi kalau saudara baca terus firman Allah, saudara sharingkan terus firman Allah, ya. Makanya saya katakan dalam sebuah komsel, jangan lihat kuantitas. Saudara mau bertiga, mau berempat, saudara terus sharingkan firman. Supaya dia apa? Saudara baca dari hari ke hari. Makanya di dalam Alkitab Yosua 1 ayat 8 dikatakan, renungkan firmanku siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau di dalam konteks para ahli, temuan para ahli, kata merenungkan itu seperti domba yang makan rumput. Itu dikunyah. Itu direnungkan. Jadi firman itu saudara makan, saudara terus renungkan. Alkitab berkata siang dan malam, maka akan beruntung, akan berhasil. Jadi saya mau katakan begini, miliki kehidupan juga doa dan firman agar senantiasa beroleh kekuatan. Untuk apa? Untuk hidup berdiri di tengah badai. Kalau saudara sudah baca firman, saudara renungkan firman, saudara doakan. Sekalipun hari ini belum terjawab, namun aku beriman. Namun aku percaya, sekalipun badai topan melanda aku, sekalipun gelombang yang melanda 12 murid Yesus, ketika dia goncang, Yesus hadir di situ. Artinya apa? Kalau saudara baca firman, Roh Kudus akan hadir di tengah badai kehidupanmu. Apapun badai kehidupanmu yang terjadi hari ini. Yang saya percaya adalah saudara diberkati. Yang saya percaya adalah saudara sukses. Itu kepercayaan saya. Kenapa? Karena saudara dengar firman. Tidak ada konteks dalam pengertian Alkitab. Kalau saudara tidak mengerti firman, saudara tidak menjalani kehidupan firman, saudara tidak diberkati. Beda dengan ujian, beda dengan tantangan. Jadi saya mau katakan, berdirilah dalam iman sampai tapan, sampai Tuhan datang. Ya, itu orang beriman tuh begitu. Ya. Nah, saudara lihat, ketiga, selalu hidup dalam pertobatan. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara lihat, tolong baca lagi sekali ayat ini. Sebab beginilah firman Sebab Tuhan beginilah firman Tuhan Allah yang kau baca itu. yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, Kau tinggal diam dalam hadirat Tuhan, terus kamu akan diselamatkan. pertama diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, Tuhan akan membuat hidupmu menjadi tenang. Sekali, terus terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. saudara lihat, tapi kamu gak mau, enggan. Firman ini kau baca baik-baik, renungkan. Ketemu teman, renungkan. Firman kemarin Bapak Gembala berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oh tidak, hatiku rusak karena dia. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Oh tidak, aku belum puas. Nah, cobalah, renungkanlah firman. Maka Tuhan katakan apa? Perjalananmu berhasil dan beruntung. Suasana hati mempengaruhi iman. Ya, nah selalu hidup dalam pertobatan. Orang beriman menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Tuhan. Hidupnya adalah karena percaya, bukan karena melihat. Saya mau katakan sekalipun hari ini mungkin jantungmu mungkin ya, aduh kurasa enggak enak nusuk-nusuk di kiri. Tapi aku berkata, jantung baru Tuhan sudah berikan. Amin. Saya tuh makan kacang beberapa hari ini, enggak masalah kolesterol saya. Tapi saya juga enggak mau mencobai. Ya, tapi saya selalu berkatakan Tuhan aku sehat. Tuhan makan apa sih? Makan daging juga boleh-boleh saja, tapi jangan sembarangan. Ya, kalau dulu makan daging sedikit sudah di sini udah mulai. Tapi perkataan firman, aku sehat, aku sembuh. Saudara lihat. Kita sama-sama punya kebutuhan loh ya. Tapi beda dengan orang beriman. Aku percaya besok aku diberkati. Aku percaya aku selesai. Anak-anakku selesai di dalam studinya. Begitu. Walaupun saudara belum melihat. Waduh tanggal 10.
sudah dimasukkan di uang, harus bayar ini, bayar itu. Percaya, sederhana, pokoknya percaya. Orang percaya itu enggak diminta sesuatu, cuma saudara percaya. Nah, makanya di sini dikatakan orang beriman menyerahkan persoalan hidupnya kepada Tuhan dengan secara penuh, bukan setengah-setengah, penuh kepada Tuhan. Itu orang beriman tuh begitu. Pokoknya saya percaya obat-obatan itu akan menyembuhkan saya, menyembuhkan suami saya, menyembuhkan istri saya. Saudara lihat, hidupnya adalah karena percaya, bukan yang dirasakan. Walaupun lumrah, logikanya. Logika saudara masih, aduh Tuhan sakit, logika. Saudara lihat, saya pernah diuji begini. Dengan bilur-bilur darah Yesus, maka sakit gigiku sembuh. Pada waktu kita mendoakan, Bapak saya enak tinggal doa, ilah saya yang sakit gigi Pak. Begitu kan. Sakit gigi itu bisa, tidur gak bisa, ya, makan gak bisa. Tapi kita berkata dengan bilur-bilur darah Yesus maka kamu sembuh. Persoalannya apa? Yang nyata itu sakitnya. Tapi perkataan firman tidak digenapi oleh dia sendiri. Makanya tergantung imanmu. Ya. Penyakit masa tua kita ini, penyakit itu kadang-kadang diborong loh. Sesuai dengan umur. Kepala 5, kepala 6 apalagi. Tapi saya mau katakan, aku tetap sehat, aku masih mau melayani Tuhan. Sekalipun umur 50, sekalipun umur 60, sekalipun umur 70. Walaupun ada kempot-kempot di jantung, walaupun ada kempot-kempot di asam urat. Tapi aku percaya, aku bisa berjalan 10 kilometer. Amin. Itu orang beriman tuh begitu. Ya, dia selalu bertentangan, bertolak belakang dengan perasaan. Maka saya mau pagi hari mengatakan, ketika kau beriman, kalahkan perasaanmu. Apalagi perasaannya negatif. Ya. Dan lihat yang kedua, orang beriman percaya kepada Tuhan disertai dengan, ini itu dia tadi yang saya ceritakan. Disertai tindakan dan ketaatan. Tindakan dan, dalam hal apa ketaatan? Baca firman gak mau, ya repot. Bacalah firman. Ya. Usahakan besok pagi-pagi itu bangunlah mesbah kepada Tuhan. Ucapan syukur, Tuhan pagi hari ini aku bersyukur. Karena apa Tuhan? Kemarin belum mencapai target. Dari ucapan syukur itu, dari lihat dia double porsi. Jangan main-main dengan ucapan syukur ini. Kemarin rugi, besok ketika rugi, aku bersyukur Tuhan. Sekalipun rugi, imanku gak copot. Lalu apa yang kerugian kemarin? Tuhan katakan 2 porsi, besok akan terjadi bagi hidupmu. Itu hebatnya ucapan syukur. Ya, jangan, benar enggak Bapak Pendeta itu ngomong? Saudara itu jangan ragu. Ya, harus yakin. Ya, dengan tindakan. Yang ketiga, saudara lihat, orang beriman memiliki hati yang mau diajar dan rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Itu orang beriman tuh begitu, dia rendah hati. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab, oh Tuhan, nanti lihat besok beta buat apa. Saudara lihat, itu bukan rendah hati. Orang yang rendah hati dia mau dibentuk hatinya. Ya, nah dari lihat di dalam poin keempat ini menolak untuk hidup dalam kekhawatiran. Ini kemarin di Komsel, di Zoom. Ada banyak orang khawatir, tapi pagi hari ini berkata, tolak itu kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Matius 6 ayat 31-32. Coba lihat. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu itu tahu. Bapa di sorga tahu apa yang kau butuhkan. Dari lihat terus ayat 34-nya. Ayat 34, sebab itu
Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bisa lakukan itu? Ada orang yang nanti tahun 2024 dipikir hari ini. Gimana besok anakku? Aduh, butuh biaya untuk apa? Untuk nebus uang SPP-nya. Bisa nggak terima ijazahnya? Lah saudara, 2024 masih jauh, Belanda masih jauh, saudara pikirkan. Ya, bukan berarti kita tidak merasa risau, ya. Tetapi janganlah ketakutanmu itu siang besok-besok, bukan kita tidak boleh memikirkan. Tetapi seringkali kita ini ketakutannya itu amat sangat. Hari ini takut, besok lusa takut, hari ini khawatir, besok khawatir. Lusa juga khawatir, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kekhawatirannya. Saya mau katakan begini. Walaupun, ini kita alami loh ya. Walaupun saya tidak bisa berjalan pada waktu itu. Tapi di pikiran saya Tuhan, saya pasti melayani Tuhan. Saya enggak takut Tuhan. Ada banyak orang berbicara, masih muda ternyata lumpuh. Banyak yang ngomong begitu. Masih muda terseok-seok, baru jalan sedikit jatuh. Tapi saya enggak mau apa kata orang. Kata Tuhan aku sembuh. Kata Tuhan bilur-bilur darah Kristus menyembuhkanku. Maka sampai hari ini saya bisa berjalan. Itu. Dan kalau hari ini yang saya mau katakan dampak buruk beriman, dampak buruk dari orang yang beriman itu kekhawatiran. Mematahkan semangat, merusak jiwa, mental, pikiran itu dampak buruknya. Maka ketika engkau khawatir sesungguhnya mengganggu imanmu. Dan khawatir itu dia masuk di dalam paling besar itu di perasaan. Dan saudara ketika punya perasaan yang peka dengan hal yang negatif, saudara berjalan, saudara tidur. Makanya ayatnya berkata ketika firman itu dibagikan saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berjalan, saat engkau berbaring, ucapkan firman. Tetapi yang paling sering kalau saudara duduk sendiri, yang tidak bisa ngopi yang besar. Karena apa? Mumet. Lalu saudara renungkan, kenapa begitu? Menyesal, saudara lihat, menyesal memang. Menyesal itu sesuatu yang terjadi terlambat. Lalu saudara menyesal, tapi firman bilang begini, tidak usah menyesal. Yang penting saudara berbalik minta ampun. Semua punya kesalahan, tapi jangan melangkah dari kesalahan itu lagi. Maka dikatakan gini, dampak buruk dari kekhawatiran, dampak buruk dari orang yang beriman adalah kekhawatiran. Yang pertama, dia mematahkan semangat, merusak jiwa, merusak mental. Yang kedua, kekhawatiran adalah seperti mata air yang keruh. Nah ini bagus ayat ini. Ini ayat yang saya senang. Tolong Amsal 25 ayat 26. Ya. Amsal pasal 25 ayat 26 demikian bunyi firman Tuhan. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ini orang benar loh ya dia bilang. Demikianlah orang benar, lihat ya. Demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Orang fasik itu orang yang gak percaya, heran lihat. Katanya Yesus sumber pertolongan. Katanya Yesus sumber kesembuhan. Dia saja heran dengan saudara. Apalagi kita. Makanya ayat ini berkata, kekhawatiran adalah seperti mata air yang keruh dari sumber air yang kotor. Jadi saudara lihat, seberapa besar kalau saudara lihat, air itu yang saudara konsumsi, itu akan merusak. Itu bakteri akan merusak. Demikian juga kalau saudara lihat
Hal-hal kekhawatiran itu yang menggerogoti hidupmu sebenarnya. Itu mata air firman yang sudah saudara dengar setiap hari. Sampai hari ini itu hilang, lenyap, gak berbekas. Perhatikan baik-baik. Setelah siang ini saudara pulang di rumah. Saudara aplikasikan firman atau saudara lihat realita kenyataan. Tuhan, hari ini Tuhan. Besok Tuhan, deadline Tuhan. Saudara mau yakin dengan deadline atau saudara yakin dengan firman Amsal ini? Firman berkata, hidupku diberkati. Firman berkata, aku adalah pemenang. Katakan itu. Maka air hidup itu mengalir dalam hidupmu. Sehingga saudara Senin, pasti ada hikmat Tuhan yang Tuhan akan berikan buat saudara. Pasti, tidak mungkin tidak. Karena kita pegang firman ini. Dalam kitab Yesaya berkata apa? Aku akan menyertai engkau. Sekalipun ada api, engkau tidak akan terbakar. Itu pegang ayat itu. Jadi tidak ada anak Tuhan yang klaim firman Tuhan. Dia mengalami penderitaan. Walaupun memang mengikut Yesus ada penderitaan. Tetapi penderitaan tidak merusak imanmu. Penderitaan tidak merusak daripada pengertianmu. Saudara perhatikan yang C. Kekhawatiran menghalangi pertumbuhan rohani seseorang. Seperti benih. Di dalam kitab Lukas dikatakan ada benih yang dilempar di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu di situ ada burung memakannya, lalu benih itu hilang. Ada benih yang ada di dalam bebatuan ketika dia terhimpit, ada benih yang juga yang ditabur di mana di semak berduri. Dari lihat, ada banyak sekarang semak duri dalam kehidupanmu. Tidak usah jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga saja. Semak durinya banyak ini itu. Kalau saudara hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidupku enggak mampu Tuhan. Karena apa? Terlalu beratnya. Tapi saya mau katakan benih dia akan tetap tumbuh di tanah yang subur. Jadi pribadimu jangan biarkan hidupmu seperti tanah kering yang bebatuan. Jangan biarkan benih firman itu seperti apa? Himpitan, kesusahan, kesulitan. Memang realitas saudara hadapi kesulitan. Tapi jangan kesulitan itu menggerogoti daripada benih firman. Kalau saudara percaya firman. Saya mau katakan hari ini yang mendengarkan firman. Hari Senin besok engkau lihat betapa hebatnya firman itu akan memberkati hidupmu. Amin. Yakin dengan firman? Kalau orang yang tidak yakin dikatakan seperti demikian. Kekhawatiran menghalangi pertumbuhan rohani seseorang. Makanya ketika dia hari Minggu datang, dia lihat, aduh Tuhan. Tapi sehari ini saudara mengalami kemenangan dari firman Tuhan. Sehari ini saudara mengalami kesuksesan dalam dengar firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bahwa ketika aku mendengarkan firman Tuhan dari minggu ini maupun yang ada di YouTube. Ya, bagi mereka yang mendengar, firman itu akan membuat engkau menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman ini menjadi berkat bagi kami. Kami klaim janji-Mu. Kami klaim firman-Mu. Kami adalah tanah yang subur. Firman akan tumbuh dan berbuah. Kerohanian kami akan bertumbuh. Kami klaim segala apa yang kami imani pasti terjadi. Kiala rabaya sakaraka. Tuhan dan kemuliaan-Mu, Ya Rabaya sakaraka. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Sujud di depan tatamu, takluk
dan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan benar. Amin. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia, luhur, berkorban bagiku. selamatkan jiwaku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa, kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Kami melihat Tuhan, Tuhan dan kemuliaan, haleluya Yesus Tuhan. Iman besar Mahaku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang
Satu hal yang kami tinggikan adalah Engkau Tuhan. Satu hal yang kami puja adalah Engkau Bapa. Karena kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah goyah. Kami tidak akan pernah Tuhan undur dari iman kami kepadamu. Karena kami percaya apapun keadaan kami, Engkaulah sumber jawaban. Engkaulah sumber kemenangan. Engkaulah sumber Tuhan. Segala sesuatu, hidupku diberkati, hidupku disambungkan, hidupku dipulihkan. Berdiri kita agungkan Dia. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifestasi. Inilah pengagungan bagimu Tuhan. Engkau Allah Elohim. Engkau Shaddai, El Shaddai. Oh Jireh. Allah Adonai. Yahweh, Yahweh. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Engkau Allah Tuhan yang menyediakan yang kami perlukan. Kami merasakan kasih-Mu Bapa pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kami Tuhan. Ketika firman Tuhan menjadi kehidupan kami, Engkau yang berperkara di dalamnya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Bapa, kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu tumbuh dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami bersyukur Bapakku karena Engkau Bapa yang baik. Perjalanan hidup kami adalah perjalanan pemenang. Perjalanan hidup kami tetap yakin dan percaya Engkau Allah sumber pertolongan. Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau El Shaddai, Engkau Adonai Elohim. Dan segala kemuliaan itu Tuhan menjadi bagian-Mu. Berbahagialah kami saat hari ini memuji, memuliakan-Mu dan meninggikan-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu. Seperti Engkau datang Tuhan, menghampiri kami di tempat ini, kami datang ke tempat ini dengan selamat. Demikian pula ketika kami pulang, selamatkan kami dalam perjalanan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Dan setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Berbahagialah engkau di bumi dan berbahagialah namamu tercatat di sorga. Diberkatilah engkau sehari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.